Assalamualaikum sahabat, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pernah nggak merasa minder? Merasa takut ketika harus bertemu dengan banyak orang? Merasa gugup ketika harus berdiskusi, menyampaikan ide, atau hal lain kepada orang lain? Jika kamu merasa seperti itu, mungkin video ini bisa membantumu untuk menyelesaikan semua kondisi tersebut. Jadi, simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita mendiskusikan tentang bagaimana cara mengatasi rasa minder itu, ada baiknya kita memahami dari mana rasa minder itu hadir. Salah satu sumber yang sangat besar yang menjadi penyebab kenapa rasa minder itu ada adalah citra diri yang negatif terhadap diri kita. Kita melihat diri ini sangat buruk. Kita melihat diri kita sangat tidak berharga. Citra yang negatif inilah yang membuat rasa minder itu hadir. Dari mana citra negatif itu muncul? Itu karena kita melihat sisi negatif dari diri sendiri. Ada terlalu banyak hal buruk yang kita anggap ada pada diri kita. Kita lupa bahwa sebagai manusia kita punya dua sisi lemah dan sisi baik, sisi kurang dan sisi lebih. Orang-orang yang memiliki citra diri yang sangat negatif itu terlalu sering melihat negatif terhadap dirinya, terlalu sering menemukan berbagai kelemahan dan kekurangan pada diri sendiri. Dalam banyak kesempatan ketika saya membawakan kelas online mental block terapi, saya sering bertanya kepada para peserta tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri mereka. Ketika saya bertanya tentang apa kelemahan mereka, mereka dengan sangat mudah menemukan dan menganalisisnya. Namun ketika saya bertanya apa sih kelebihan yang telah mereka miliki, mereka butuh waktu yang lebih lama untuk menuliskannya. Sebagian besar dari para peserta awalnya memiliki citra diri yang sangat negatif terhadap dirinya. Mereka sangat menganggap diri mereka lemah. Mereka menganggap diri mereka punya begitu banyak kekurangan. Citra negatif inilah yang akhirnya membuat mereka merasa tak pantas dan akhirnya merasa minder. Selain citra diri yang negatif, salah satu hal lain yang menyebabkan kenapa kita merasa minder adalah ada peristiwa negatif yang terjadi pada hidup kita. Ada kesalahan yang kita lakukan dan kesalahan itu sangat membekas secara emosional. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, ada kalanya ketakutan untuk mengulangi kesalahan itu muncul. Rasa takut inilah yang membuat kita merasa nggak nyaman, merasa nggak pantas, merasa nggak berani untuk melakukan hal-hal baru. Rasa minder itu pun semakin kuat karena kita takut melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah kita lakukan. Hal lain yang patut kita perhatikan, kenapa rasa minder itu sangat kuat adalah kita terlalu berpikir tentang pendapat orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Kita terlalu khawatir, terlalu takut, terlalu paranoid terhadap pikiran dan pendapat mereka. Akhirnya kita berpikir tentang hal negatif, tentang pendapat orang lain terhadap kita. Kita takut orang-orang bersikap dan berpikir negatif terhadap apa yang kita lakukan. Berbagai imajinasi yang muncul dengan menganalogikan dan membayangkan pikiran orang lain tentang apa yang kita lakukan itu membuat kita semakin tidak berdaya, membuat kita semakin terpenjara dengan rasa takut. Akhirnya rasa minder itu semakin kuat. Hal lain yang membuat kita semakin minder adalah kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Tentu saja ini satu perbandingan yang tidak seimbang. Sangat naif ketika kita membandingkan kekurangan kita dengan membandingkannya pada kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Ketika kita melihat orang lain sangat luar biasa, ketika kita melihat mereka sangat powerful, kemudian kita membandingkan dengan citra diri yang negatif yang ada pada diri kita. Kondisi ini semakin membuat kita merasa tidak nyaman. Kita lupa bahwa orang yang kita lihat juga punya kelemahan. Sayangnya, kita tidak pernah mengenali dan mengetahui kelemahan itu. Yang kita lihat dan kita fokuskan adalah kelebihannya.
Kita juga lupa sebenarnya kita punya kelebihan. Namun sayang, kita terlalu fokus pada kelemahannya, sehingga membandingkan kelemahan dengan kelebihan orang lain itu sesuatu yang sangat tidak adil. Lantas, bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut? Bagaimana agar kita bisa keluar dari rasa minder tersebut? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya, hal terpentingnya adalah memahami diri kita secara objektif. Sebagai manusia kita memang punya kelemahan, namun sebagai manusia kita juga pasti punya kelebihan. Mulailah bergeser, melihat sisi positif yang ada pada diri kita. Jangan terlalu fokus pada kelemahan dan kekurangan kita. Atas kelemahan yang ada pada diri kita berserah kepada Allah. Kita berlindung kepadanya atas kelemahan dan kekurangan yang kita punya. Kemudian kita butuh benar-benar refleksi diri, benar-benar bertanya secara serius. Saya pasti punya kelebihan dan tugas saya menemukan kelebihan itu. Bersyukur kepada Allah atas kelebihan yang kita punya dan kemudian menggunakannya sebaik-baiknya untuk proses memperbaiki diri, untuk proses meraih impian. Nggak ada manusia yang terlahir dengan satu sisi, yakni sisi lemah. Semua orang pasti terlahir dengan dua sisi lemah dan sisi kuat. Maka tugas kita, lihatlah itu secara objektif. Atas kelemahan diri kita berserah kepada Allah. Atas kelebihan yang kita punya, tugas kita adalah menggalinya, melatihnya, menggunakannya untuk kebaikan dan bersyukur atas apa yang kita punya itu. Kita harus ingat bahwa setiap kita itu luar biasa. Oleh karena itu, coba mulai kenali apa kelebihanmu, latihlah dan gunakan sebaik-baiknya. Satu hal lagi yang sangat penting untuk mengatasi rasa minder itu adalah coba kita petakan apa sih imajinasi negatif yang muncul, yang hadir pada diri kita tentang pikiran orang terhadap kita. Pada bagian sebelumnya telah saya jelaskan bahwa salah satu penyebab rasa minder itu adalah karena pikiran kita membayangkan penilaian orang terhadap kita. Kita terlalu fokus pada persepsi orang terhadap diri kita. Pertanyaan pentingnya, imajinasi negatif yang muncul, yang seolah-olah itu adalah pikiran orang lain, itu realita atau hanya sekedar imajinasi kita? Bukankah itu hanya sebatas imajinasi? Oleh karena itu, coba sadari, lepaskan imajinasi itu. Itu nggak nyata, itu nggak ada. Misal nih, emang benar-benar ada orang yang berpikir negatif tentang kita, memberikan persepsi negatif tentang kita. Pertanyaan pentingnya adalah, ini hidup siapa sih? Ini hidup kita atau hidup mereka? Kalau ini hidup kita, maka sudah gak usah pedulikan apa kata mereka. Selama kata-kata itu gak penting, gak punya pengaruh yang baik terhadap kita, jangan pernah menghiraukan. Hidup kita terlalu berharga untuk memikirkan pikiran-pikiran negatif orang lain. Maka sayangi diri kita, abaikan saja semua kata-kata negatif itu. Kita itu luar biasa, hanya mereka yang tak mampu melihatnya. Yang ketiga, berdamailah dengan masa lalumu. Ada kalanya rasa minder itu muncul karena kita pernah melakukan kesalahan. Kita takut kesalahan itu berulang. Maka ketika kita pernah mengalami satu kesalahan di masa lalu, terima itu, maafkan diri kita. Semua sudah terjadi, ambil pelajarannya. Ambillah pelajaran dari peristiwa negatif yang pernah kamu lalui. Ambillah pelajaran dari pengalaman buruk dan kegagalan yang pernah kita alami. Ketika kita mampu menemukan sisi baik dan menjadikan itu sebagai bahan untuk proses memperbaiki diri, maka insya Allah hidup kita akan menjadi lebih baik. Ketika ketakutan muncul, kita takut kalau peristiwa negatif itu akan berulang lagi, kalau kita akan melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang atau hari ini, maka segeralah berserah kepada Allah. Kita berlindung kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, jaga saya agar saya mampu melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Karena dengan kita berserah, dengan kita melepaskan rasa takut itu, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih nyaman.
Yang keempat, yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki rasa minder adalah lihatlah sisi positif pada diri kita dan bandingkan itu dengan kelemahan orang lain. Setiap orang itu pasti punya kelemahan dan kita punya kelebihan. Untuk membangun rasa percaya diri, rasa pede itu, ada kalanya kita lihat bahwa kita punya sesuatu yang gak dimiliki oleh orang lain. Dengan membandingkan sisi kuat kita, kelebihan kita, kemudian kita komparasikan dengan kekurangan orang lain, bukan bermaksud untuk merendahkan orang lain, tapi tujuannya adalah untuk membangun citra positif dan rasa percaya diri pada diri kita.